Dan kalau kalian mendengar sesuatu, langsung lari keluar dari rumahmu. Karena iblis itu sudah datang, sudah masuk ke dalam rumahmu. Hai semuanya, welcome back. Kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa permainan yang konon katanya permainan ini adalah permainan pemanggilan setan. Buat kalian yang suka permainan untuk memanggil hantu, memanggil setan, bisa coba permainan-permainan ini. Yang pertama ada Bloody Mary. Nah, permainan Bloody Mary ini diambil dari seorang ratu pertama, First, yang kisahnya adalah sesuatu yang sangat sadis. Dan konon katanya Bloody Mary akan muncul menggantikan bayangan kalian. Cara bermain Bloody Mary ini cukup simple. Pada saat tengah malam, masuklah ke kamar mandi yang ada kacanya. Matikan semua lampu dan nyalakan satu buah lilin. Sembari melihat bayangan kalian di kaca, panggil nama Bloody Mary 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dan konon katanya Bloody Mary akan muncul menggantikan bayangan kalian ini. Nah, dan konon katanya Bloody Mary adalah salah satu permainan yang sudah sering banget dibuat film. Dan permainan ini sudah banyak yang memainkannya dan katanya berhasil. Next, ada permainan The Closet Doors. Permainan The Closet Doors bukan hanya untuk memanggil setan, arwah, tetapi bisa untuk memanggil iblis. Cara permainan ini cukup simpel. Kalian masuk ke dalam sebuah lemari, bawa satu buah lilin dan juga satu buah korek. Tapi kalian jangan nyalakan lilin tersebut di dalam kegelapan. Lalu kalian katakan, tinggalkan aku di dalam kegelapan ketika mendengar bisikan. Setelahnya kalian langsung secepat mungkin menyalakan lilin. Kalau kalian gagal menyalakan lilin, maka kalian akan langsung dibawa ke dalam kegelapan yang abadi. Hal yang sama akan terjadi jika kalian menengok ke belakang. Kalau kalian mendengar bisikan, kalian dilarang menengok ke belakang. Jika kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu, lalu buka lemari, keluarlah kalian dari lemari itu dengan lilin yang masih menyala. Setelah kalian melakukan hal itu, setiap kalian mau masuk ke dalam lemari tersebut, kalian harus membawa satu buah lilin. Karena katanya, di dalam lemari itu sudah menjadi rumah iblis. Next ada Satoru Kun. Satoru Kun ini adalah hantu Jepang. Dia berbentuk seorang anak laki-laki muda. Dia mengetahui tentang masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Dan Satoru Kun ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Selagi pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar serius. Yang kamu butuhkan untuk melakukan permainan ini adalah beberapa benda, yaitu HP, beberapa uang koin, dan juga telepon umum yang menggunakan koin. Caranya tuh sangat simple. Yang pertama, kalian masukkan koin ke dalam telepon umum dan teleponlah nomor HP kalian sendiri. Dan katakan, Satoru Kun, datanglah kemari. Satoru, tunjukkanlah dirimu. Satoru, jawablah jika kau ada. Tutup telepon umumnya dan juga lanjut matikan HP-mu. Jika berhasil, maka kamu akan mendapatkan telepon dari Satoru Kun dalam kurun waktu 24 jam. Pada telepon yang pertama, dia akan memberitahu kamu di mana dia berada. Dia akan menelpon beberapa kali, dan setiap ditelepon, suaranya akan semakin dekat, dan semakin dekat denganmu. Dan di telepon yang terakhir, dia akan mengatakan bahwa dia ada di belakangmu. Ketika ini terjadi, kalian jangan membalikan badan ke belakang untuk melihat Satoru Kun. Tanyakan satu pertanyaan yang kalian benar-benar ingin tahu, dan saat itu Satoru Kun akan menjawabnya. Tapi ingat, kalian jangan coba berbalik saat dia masih di belakang kalian. Jangan coba menyentuhnya, jangan coba menelponnya jika kalian tidak punya pertanyaan-pertanyaan. So, ya, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, boleh kalian lakukan permainan ini. Selanjutnya, ada salah satu game yang sangat berbahaya, yang bernama Dry Bones Games. Dry Bones ini adalah permainan tulang kering, yaitu sebuah permainan petak umpet dengan iblis. Caranya gampang. Yang kamu butuhkan adalah sebuah kamar mandi dengan sebuah kaca, sebuah lilin, dan juga sebuah korek. Mulailah permainan itu tepat pukul 12.01 malam. Dan setelah kalian menutup semua pintu dan semua jendela di rumahmu, pergilah kalian ke kamar mandi dan bayangkan sambil mendengarkan di sekelilingmu. Dan kalau kalian mendengar sesuatu, langsung lari keluar dari rumahmu. Karena iblis itu sudah datang, sudah masuk ke dalam rumahmu. Jika kamu tidak mendengar sesuatu, kamu boleh memikirkan sesuatu hal yang pengen kamu inginkan, tetapi tidak boleh menyakiti orang lain ataupun makhluk lain. Lanjut, nyalakan lilin dengan korek api, tapi jangan ditiup. Biarkan lilin itu mati dengan sendirinya. Lalu berbaringlah kalian di lantai, lalu berkata, "Aku tahu kau di sini, dan aku menerimamu datang ke rumahku." Datanglah sampai jam 3 pagi. Jika kamu menang, maka hadiah akan langsung datang ke rumahmu pagi itu juga. Saat kamu menang tepat di jam 3 pagi, kamu harus mengatakan terima kasih
atas permainannya. Tolong tinggalkan tempat ini sekarang juga, karena kamu sudah tidak diterima di rumah ini lagi. Jadi, jika kamu menang, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi sebaliknya, jika kamu kalah, iblis itu akan menghisap semua kelembaban yang ada di tubuhmu. Dan dia akan meninggalkan kamu meninggal, ataupun mati dengan keadaan tubuh yang sudah kering. Selanjutnya ada Elevator to Another World. Nah, ini adalah salah satu permainan yang konon katanya dipermainkan oleh Elisa Lam. Dimana Elisa Lam ini adalah salah satu penghuni hotel. Dia sudah ditemukan meninggal dunia di dalam toren hotel. Dan diyakini bahwa pada saat itu dia sedang memainkan The Elevator Game ini. Dimana permainan ini akan dipercaya akan membawa kalian ke dunia lain. Caranya cukup gampang, carilah kalian gedung yang ada sekitar lebih dari 10 lantai yang dilengkapi dengan lift ataupun elevator. Masuklah ke dalam lift tersebut, lalu pencet tombol 42, 62, 10, 5. Tepat di lantai 5, ada seorang perempuan yang akan masuk ke dalam lift. Jangan lihat dia ataupun jangan ngajak ngomong dia. Lalu pencet tombol ke lantai 1, tetapi lift itu akan naik ke lantai 10. Dan konon katanya di lantai 10 ini, kalian akan masuk ke dunia lain. Jadi begitu lift itu terbuka, maka dunia itu bukanlah dunia kita lah. Kamu boleh keluar untuk mengeksplor tempat-tempat tersebut. Dan perempuan yang masuk di lantai 5 tadi, dia pasti akan menanyakan, kamu lagi ngapain? Tapi kalian jangan menjawab. Kalau kalian sudah puas, masuk lagi ke dalam lift dan pencet lagi kombinasi tombol yang tadi. Jika kamu jatuh tak sadar saat kamu sedang bermain, maka kamu akan terbangun di rumahmu sendiri. Tapi coba cek di sekitarmu. Mungkin saja itu rumah bukanlah rumahmu. Ih, serem banget. Dan yang terakhir ada Jailangkung dari Indonesia. Kalau Jailangkung ini pasti kalian sudah banyak banget yang tahu tentang permainan pemanggilan hantu ini. Jadi Jailangkung ini adalah sebuah boneka. Nah, di mana boneka ini tuh memang dijadikan sebagai mediator. Jadi nanti si boneka ini bakal dirasukin sama setannya. Tapi sebelumnya aku nggak tahu kalau permainan Jailangkung ini tuh syarat-syaratnya lumayan agak ribet. Yang kamu butuhkan adalah boneka kayu, boneka batok, ataupun boneka jerami, tanda liat dari kuburan, bunga 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih masing-masing 1 gelas, 1 buah minyak mizik, jeparon, bunga, kembang setaman, masing-masing 1 tetes, juga dupa, buhur magribi, dan nggak tahu apa-apaan ini, dan menyan cukup 1 aja. Dan semua dibakar saat pemanggilan setan. Dan yang terakhir, kalian membutuhkan jajanan pasar sebanyak 7 buah. Cara permainan ini adalah minimal jam 9 malam. Semua peserta harus ganjil dan minimal 5 orang. Jadi 1 orang bertugas untuk membaca mantra, dan yang 4 lainnya untuk memegang boneka. Nggak boleh pingsan, nggak boleh lari saat goib itu datang. Dan mantra yang bakal kamu bacakan adalah Jailangkung Jailangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jailangkung Jailangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi mantra itu diulang-ulang sampai apa yang kalian inginkan sudah datang. Jadi serem banget, mantranya membaca sampai full. Nah, jadi menurut kalian gimana nih permainan-permainan yang satu ini? Apakah menurut kalian seram atau mungkin bisa dicoba di rumah? Apakah semua itu adalah hoax ataupun karya seseorang? Apakah kalian sudah pernah mencoba game sendiri di rumah? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, itu dia guys, beberapa game pemanggilan setan. Dan menurutku yang paling serem adalah Jailangkung. Always Jailangkung dari Indonesia. Itu menurut gue tuh serem banget. Apalagi kalau lagi baca mantranya, keadaan malam, baca mantra kayak gitu, sambil pegang boneka, ada menyan dan rupa segala macem. Oh my god, serem banget. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video. Bye-bye.